sebuah pengajaran saja yang akan kami dengar dan menyatakan sebagai pengetahuan dalam hidup kami. Tetapi adalah firman-Mu adalah kehidupan kami. Karena itu kehidupan Bapa Surgawi yang akan dimanifestasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Berikan kami roh hikmat. Berikan kami hati, jiwa dan roh yang lemah lembut. Berikan kami hati dan roh yang mudah diajar, mudah dibentuk, sehingga firman itu akan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita datang beribadah pada saat ini. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sedang beribadah kepada Tuhan, di saat yang sama, ada begitu banyak orang yang tidak bisa hadir ibadah, sekalipun hati mereka begitu merindukannya, karena keadaan mereka. Ya, hari ini ada beberapa keluarga kita di Jumat ini yang tidak bisa hadir dalam ibadah karena dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang bertanya-tanya tadi, kenapa Pak Gembala hari ini selesai pujian dari WL Singer yang sudah mempersiapkan pujian kita, ditambah lagi. Karena kita masih di dalam membicarakan tentang penyembahan. Ketika kita membicarakan tentang penyembahan, saya kembali mengingatkan kita akan firman Tuhan di minggu lalu. Dikatakan bahwa penyembahan yang benar, sejati, karena terjemahan Alkitab bahasa Inggris, dikatakan di sana true worship. Ya, dilihat dalam terjemahan yang sedang kita ini dikatakan true worship. Tapi ada beberapa kata yang sangat penting di dalam bagian itu. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Yang pertama adalah hidup. Yang kedua adalah kudus. Yang ketiga berkenan. Pak Markus minggu lalu mengupas dalam bahasa aslinya. Tapi saya hari ini tidak kembali mengupas bagian itu. Tetapi saya mau supaya kita tahu secara kata demi kata dan dalam istilah Yunani yang dipakai di sana, apakah yang Tuhan sedang rindukan? Persembahkanlah tubuh, tasoma. Kalau di dalam terjemahan Inggris dikatakan bodies, bukan body, tapi itu kata jamak. Apa yang dimaksudkan di sana? Tuhan tidak minta pelayanan saudara terlebih dahulu. Tuhan tidak minta saudara melakukan sesuatu sebelum tubuh saudara dan saya diberikan kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan tidak minta apapun sebelum saya menyerahkan
tubuh saya kepada Tuhan. Istilah tubuh di sana itu adalah roh, jiwa, dan fisik kita. Bagaimana kualitas yang harus kita persembahkan? Dikatakan di situ adalah kudus, hidup, berkenan. Kata kudus, kalau kita perhatikan dalam penjelasan di dalam bagian kitab Roma ini, kudus adalah sesuatu yang dipisahkan, dikhususkan. Jadi tubuh saya dan Bapak Ibu Saudara itu harus dikhususkan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ketika tubuh kita dikhususkan untuk Tuhan, kemudian kita juga masih memberikannya kepada yang lain. Itu seperti suami istri. Suami dan istri ketika ada di altar waktu janji nikah, itu bukan sesuatu hal yang sekedar bagian dalam upacara pernikahan. Saya mengambil engkau sebagai istriku. Satu-satunya. Satu-satunya artinya bahwa dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam tindakan, semuanya hanya satu. Itu yang Tuhan minta. Ini misalnya ini. Kan di hati saya, di seluruh hidup saya, hanya istri saya yang saya cintai ini. Ada orang pikir seperti ini. Yang penting kan hati saya. Betul ya? Yang penting hati saya. Itu betul enggak? Betul enggak? Yang penting hati saya. Betul enggak? Ini misalnya ya. Ini misalnya saja. Dan itu tidak akan terjadi. Misalnya Pak Mika. Aku cinta sama Bu Ripka. Kemudian, maaf ya, Pak Mika cium Bu Penny. Ini misalnya saja, jangan marah ya Pak Yanto ya. Nah, ini bisa perang. Enggak. Saya hanya mencontohkan saja. Kemudian cium Bu Penny. Terus Bu Ripka marah. Pasti marah ya Bu Ripka ya. Marah. Kalau Bu Ripka enggak marah ya. Terus Pak Mika bilang, kan yang penting kan hati saya. Benar gak itu? Enggak benar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, dalam beberapa istilah bahasa Ibrani, saya tidak menjelaskan 1-7 di sana. Ketika seseorang menyembah kepada Tuhan, roh, hati, dan tindakannya harus selaras. Itu sebabnya kenapa saya minta saudara ketika kalian menyembah Tuhan angkat tangan. Karena di firman ada. Angkatlah tanganmu, sembahlah Dia. Menari-narilah bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Terus saudara bilang, yang penting kan hati saya Pak. Itu benar gak? Tidak benar Bapak Ibu Saudara. Saat kita menyembah Tuhan, firman Tuhan katakan, itulah saatnya pernyataan kita sedang menyatakan hakikat kebesaran Tuhan, menyatakan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia tercampur di dalam penyembahan kita. Itu sebabnya ketika orang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada
hal yang tidak bisa dijelaskan. Iman, pengharapan, menyatu dalam saat-saat kita menyembah. Ada begitu banyak orang stres ketika menyembah, dia sembuh begitu saja. Kenapa itu terjadi? Karena ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan sama-sama, ketika saya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang Tuhan rindukan terjadi, yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya, dengan begitu saja akan terjadi dalam hidup saya. Ya, saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, kita terbiasa dengan kondisi kita menyembah dan menyanyi. Bagus ya. Mungkin terbiasa bertahun-tahun. Ya. Cek. Ya. Tidak apa-apa. Jangan terganggu dengan itu. Kita sudah terbiasa menyembah dengan gaya dan cara kita bertahun-tahun. Ya, kita harus melihat firman Tuhan sebagai standar kita, khusus dalam penyembahan. Karena dalam beberapa waktu ini kita sedang membicarakan penyembahan. Saya tidak mau lari kemana-mana. Alkitab jelas menyatakan, pujilah Dia dengan sorak-sorai. Pujilah Dia dengan sujud. Kata proskuneo di dalam istilah Yunani tentang penyembahan itu adalah sujud, Bapak Ibu Saudara, dan tertelungkup di tanah. Saking hormatnya sama Tuhan. Masa kita ngangkat tangan aja masih berat ya. Terima kasih Kasih. Ya, Kalapa juga. Tuhan mau supaya tubuh kita dipersembahkan dulu, baru yang lain. Tuhan mau supaya kita menyembah Tuhan dengan seluruhnya. Apalagi kita datang beribadah. Ketika kita datang ibadah, yang Tuhan mau adalah setting keberadaan kita, datang di gereja, datang beribadah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Ketika saya datang beribadah, saya harus setting, mempersiapkan segala sesuatu, datang untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara dan saya datang supaya terima berkat. Bukan itu motivasinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saudara dan saya itu sudah hidup di dalam berkat. Kalau hidup kita dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, kita sudah hidup dalam berkat. Nggak usah nyari berkat di gereja itu. Ke gereja itu adalah datang untuk
memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu penyembahan. Ada begitu banyak alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Dalam minggu ini saja, Bapak Ibu bernafas dengan lega, dengan menghirup udara bebas. Ya. Saudara tahu harga oksigen di rumah sakit? Ya untung kalau masuk rumah sakit BPJS. Kalau saudara bayar sendiri. Kalau 1 minggu saja kita ada di ICU, kira-kira berapa? Ya taruhlah 1 hari minim-minim ya. Semua perawatannya 2 juta lah. Kali 1 minggu 14 juta dong. Saudara menghirup udara segar dan sehat dari bulan Januari tanggal 1 kemarin sampai hari ini tanggal 20. Dihitung aja. Ini saya memberikan kepada kita supaya kita itu benar-benar memahami dan mengerti secara penerapannya hidup kita. Ketika kita datang menyembah, itu pemberian yang terbaik kita kepada Tuhan. Kalau yang lain, itu biasanya sisa-sisa. Kalau kita sudah bilang, Tuhan saya datang hari ini memberi tenaga saya yang terbaik. Ya, selama minggu ini, kita banyak pakai untuk diri kita sendiri. Kecuali, kita setiap saat memang mempersembahkan tenaga kita untuk Tuhan. Kadang-kadang juga kita ketika mau memberi persembahan, Tuhan kami memberi yang terbaik. Ya pertanyaannya apa itu yang terbaik? Apakah mungkin sisa? Pagi hari ini saya mengingatkan kita, mengapa toh kita harus menyembah Tuhan itu? Apa alasan kita menyembah Tuhan? Itu sebabnya Tuhan minta pertama kali, kalau Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 12 itu diminta tubuh kita dulu. Itulah worship kita yang sungguh sejati. Tubuh kita dipersembahkan. Istilah di sana dipersembahkan adalah jadi korban. Itu sejarahnya ada. Itu setiap kata-kata firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar kata. Karena kata mempersembahkan itu adalah korban Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan atau menjadi korban. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kalau orang datang di bait Allah, orang datang dengan membawa korban. Di perjanjian lama itu korban ditaruh di atas mezbah, kemudian baru dibakar untuk pengampunan dosa, untuk pujian bagi Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu sebabnya di dalam bait Allah itu, pernah lihat gambar bait Allah ya? Tidak ada kursi di sana. Karena orang datang hanya untuk memberikan persembahan, memberikan pujian bagi Tuhan. Itu sangat penting.
dulu persembahannya mati, binatang ditaruh di atas mezbah. Sekarang Tuhan minta hidup kita yang dikuduskan, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita berarti seluruhnya. Menyembah Tuhan, satu kata yang memang hampir sama dengan ibadah. Tapi kalau kita melihat istilah secara teologi yang dipakai tentang ibadah, itu ada beberapa hal yang akan dilakukan di sana. Tapi saya mau supaya kita masuk ke bagian yang satu aja, yaitu penyembahan. Ada begitu banyak alasan kita menyembah Tuhan. Di pagi hari ini, saya membawa kita melihat ada 3 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk tidak ada kecanggungan untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, berarti Tuhan memiliki tujuan kita diciptakan. Bukan Tuhan buat kita sembarang, bukan. Tuhan menjadikan kita dengan sebuah tujuan. Tentunya. Dan tidak sembarang Tuhan membuat sesuatu. Secara pribadi, penerapan kita secara pribadi, ketika Tuhan membuat Naftali, Tuhan punya tujuan. Katakan sama-sama, sebut nama saudara. Tuhan membuat, sebut namanya, Naftali. Jangan ragu-ragu sebut namanya. Tuhan membuat, sebut namanya, Naftali, dengan tujuan yang istimewa. Dan bahkan Tuhan memberikan penjelasan di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Allah membentuk Adam, kemudian dia menghembuskan nafasnya ke dalam hidup Adam. Istilah yang dipakai di sana adalah ruah. Jadi hanya manusia saja yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan petanya. Yang lain enggak. Alasan pertama kenapa kita menyembah Tuhan, saya ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Allah mau supaya kita yang pertama bersekutu dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah menyembah Tuhan. Itu saja tujuan utama Tuhan menciptakan, hanya 2. Jadi kita tidak boleh melakukan yang lain-lain. Supaya kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sedang menyembah, secara otomatis juga persekutuan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan erat. Itu sebabnya istilah yang dipakai oleh Alkitab di sana. Ketika kita menyembah Tuhan, kita itu masuk di dalam hadirat Tuhan. Pertanyaannya, di mana tuh hadirat Tuhan itu? Di dalam keberadaan Tuhan, di dalam tahta Tuhan, di dalam hidupnya Tuhan, kita disatukan. Itu sebabnya sebuah pengajaran penting A.B. Simpson yang menjadi pengajaran tidak saja untuk gereja Kemah Injil, adalah pengajaran di semua gereja. Di dalam Kristus.
ketika kita dalam Kristus, Yohanes 15 menjelaskan, kita diumpamakan seperti pokok anggur. Kita menyatu dengan pokok kita. Dan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Mari kita membuka beberapa ayat pada pagi hari ini. Mazmur 29 ayat yang kedua. Saya minta pagi hari ini semua siap untuk membaca ayat. Tapi memang ayatnya tidak terlalu banyak. Mazmur 29 ayat 1, kemudian 95 ayat yang ke-6, Wahyu 10 ayat yang ke-11, Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Ya, mari silakan. Saya berharap supaya semuanya dengan penuh semangat, jangan tunda-tunda. Langsung berdiri. Mari Mazmur 29 ayat 2 dulu, nanti 95 ayat 6. Sekali berdiri baca 2 ayat karena tidak terlalu panjang. Mari silakan. Ya, mari Bu Ripka. Ya. Ya. Iya. Satu lagi membaca Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Mari. Ya, terima kasih. Ya. Alasan pertama kita menyembah Tuhan karena semua sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan Tuhan dan secara istimewa kita. Dan Tuhan katakan di sini tadi, dikatakan apa yang kita lakukan? Sujud, menyembah, berlutut di hadapannya. Jadi ketika kita melakukan sujud sembah, ketika kita melakukan sorak-sorai angkat tangan, itu bukan permintaan gereja. Itu Tuhan yang minta. Dan dikatakan di sini jelas, tidak perlu ditafsir-tafsir, sujud menyembah Tuhan. Apalagi dikatakan di sini, berlutut. Itu sebabnya kalau ada saudara, Bapak, Ibu, Saudara melihat, ketika ada orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia akan menikmati keberadaan Tuhan itu, mereka tidak kuat lagi. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berlutut begini dan mereka benar-benar merasakan sesuatu. Seperti tidak layak untuk berdiri. Itu yang Tuhan mau. Itu yang saya katakan tadi. Jangan saudara bilang, kan Tuhan kan lihat hati. Tuhan minta kita sujud, kita menyembah, berlutut di hadapan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah pencipta. Di dalam Wahyu dijelaskan di sini, kita harus menyembah Allah yang hidup. Dan Allah kita dikatakan di sini layak untuk menerima pujian dan hormat. Katakan sama-sama. Allah Bapa yang saya sembah, Dia layak menerima pujian, hormat, syukur dari hidup saya.
Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan menyembah. Sebelum kita melakukan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana sudah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seseorang diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berubah itu adalah semuanya dimulai dari akal budi. Istilah yang dipakai di sana adalah nous. Itu artinya pikiran atau paradigma. Jadi ketika kita menyembah Tuhan itu bukan sekedar gerakan, tetapi pikiran kita, imajinasi kita, dan keberadaan kita itu harus diubah Tuhan. Barulah yang lain. Ayat selanjutnya, ayat 3 sampai bagian perikop itu berakhir. Di situ menjelaskan tentang pelayanan. Jadi alasan kita menyembah Tuhan oleh karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Dengan sebuah tujuan untuk menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Kasih kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, mengapa kita menyembah Tuhan? Yang kedua, karena kita ini milik Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, saya menyembah Tuhan. Alasan yang kedua, karena saya milik Tuhan. Catatan Alkitab. Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Percaya? Ya, saya tahu saudara percaya. Saya mau supaya mulut kita berbicara. Karena apa yang diungkapkan oleh mulut orang percaya, itu adalah berkuasa. Saudara percaya Tuhan bisa berbuat segala sesuatu? Alkitab memberi sebuah catatan kepada kita. Hanya satu yang Tuhan tidak bisa buat. Apa? Kira-kira. Tuhan bisa buat segala sesuatu kecuali satu hal. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Ada. Kita tidak menyadarinya. Hanya satu yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan, menyembah dirinya sendiri. Bapak Ibu, itu bagian saya. Itu bagian saudara. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, itu bukan sesuatu yang main-main. Tuhan bisa berbuat apapun di muka bumi, bahkan kekal selama-lamanya. Tetapi satu hal yang tidak bisa Tuhan buat adalah menyembah dirinya sendiri. Dan itu adalah hak dan kewajiban orang percaya. Bapak Ibu, betapa istimewanya kita. Tapi kita tidak pernah menyadari hal itu. Kita datang ke gereja minta. Kita berdoa minta. Padahal Tuhan mau supaya kita sebagai penyembah. Katakan sama-sama, Tuhan mau saya sebagai penyembah. Kalau ini kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, tidak ada beratnya menyembah. Tidak ada katakan, ya saya susah menyembah karena ujian saya lagi hasilnya dapat cuma C.
Ya kalau itu mah karena kesalahan saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara bertemu dengan dosen, dalam tanda kutip, kata Pak Markus minggu lalu, killer, dan saudara tidak bisa menolak, berarti Tuhan sedang mengizinkan saudara di sana karena ada sesuatu yang lebih besar di sana. Iya. Jangan pernah marah sama Tuhan. Kalau itu bukan kesalahan kita, berarti ada sesuatu yang mau Tuhan buat. Kalau itu kesalahan kita, ya patutlah bertobat. Patutlah berubah. Tuhan, setiap semester saya sakit. Ada orang seperti itu. Setiap ujian semester sakit pasti. Karena imunnya drop. Kenapa seperti itu? Ya itu kesalahan sendiri. Orang belajar itu kan sudah diatur oleh dosen, oleh pengajaran kurikulum. Ya itu kan mulai waktu kita masuk, kita sudah belajar sampai nanti ujian. Tugas-tugas harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan deadline ataupun waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tidak hanya mahasiswa di fakultas umum yang seperti itu, di teologi juga seperti itu. Saya akan mengajar juga. Nanti kalau sudah ujian, baru kelabakan semua. Pak, minta maaf tugas saya terlambat. Ya untung banyak kasih karunia. Ya kayaknya di teologi banyak kasih karunia ya Waro ya. Tapi saya pikir-pikir juga tidak baik juga ini dosen yang kasih karunia terus itu ya. Itu tidak mendidik. Ya. Tapi kalau saya sih tidak sampai hati gitu. Yang penting ada perubahan. Kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya alasan kita menyembah Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Saya minta supaya satu orang membaca Efesus 1 ayat yang ke 1 sampai 14. Ini ayatnya cukup panjang. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Silakan. Bisa dua orang separuh-separuh. Pak Yanto dulu.
Amin. Terima kasih Pak Yanto. Kita milik Allah bukan terjadi dengan kehendak kita sendiri. Kita menjadi milik Allah dikatakan di sini oleh karena Bapa yang memberikan anugerah. Di pasal yang pertama ayat 1 sampai 2 di situ menjelaskan keberadaan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan segala berkat surga semua sudah tidak ada lagi, sudah diberikan sama kita. Mari kita katakan sama-sama. Sebagai orang yang menjadi milik Allah, segala berkat surga sudah diberikan menjadi milik saya. Apalagi yang kita takutkan. Dikatakan di sini berkat surga itu sudah menjadi milik kita, semuanya. Tuhan menjelaskan supaya pemahaman kita sebagai orang percaya itu tahu bahwa ketika kita menjadi milik Allah, pertama kita orang istimewa yang dipilih oleh Allah. Kapan Tuhan memilih kita? Sebelum dunia dijadikan. Walaupun perdebatan para ahli tentang umur dunia, baik teologi, arkeologi, dan semua berbeda-beda. Itu bukan masalah kita. Yang paling penting untuk kita adalah sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saya. Ya. Kita hebat ya. Karena kita milik Allah, dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang kedua dikatakan di situ, kita ditebus. Itu sebuah pembebasan. Istilah dalam Alkitab itu menjelaskan bahwa kata tebus itu ada 3 kata besar di sana. Agorazo, exagorazo, lutro. Itu istilah yang dipakai menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena istilah agorazo itu adalah Tuhan membayar kita dengan harga lunas setimpal. Wah, itu luar biasa. Pernah lihat di Pegadaian? Kalau anak sekarang enggak tahu Pegadaian barangkali ya. Tahu tapi belum pernah merasakan, karena anak-anak sekarang ini kalau sudah habis uangnya tinggal telepon dan lihat rekeningnya, masuk ATM gitu. Tapi kalau masa-masanya Pak Yanto dan teman-teman, Bu Ripka dan Pak Mika sudah pernah merasakan enggak ya? Jadi kalau uang sudah habis, kirim surat, nunggu wesel. Enggak tahu wesel kan? Kalau Ibu sudah tahu ya. Itu wesel itu kirim uang lewat pos itu loh. Ya, nanti datangnya itu bisa 2 minggu, bisa 2 bulan. Seperti kalau tempat saya di Krayan itu bisa sampai 2 bulan. Kenapa? Kasih surat ke sini dari Jogja sampai di Krayan itu nanti nyampainya 2 minggu. Kirim dari sana sampai sini 2 minggu, kan 1 bulan toh. Ya akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah tidak ada uang, yang pertama biasanya kita lihat Pegadaian, kan ada Pegadaian situ tuh. Saya berkali-kali loh masuk situ. Yang digadai apa? Mesin ketik. Digadainya bukan banyak loh. Ya bisa dapat
40.000, 50.000. Wah, kalau sekarang itu untuk beli bakso selesai itu. Ketika kita menggadaikan barang kita di sana, itu waktu kita ambil, kita harus bayar sama dengan harganya dan bayar juga namanya denda. Agorazo itu adalah Tuhan menarik kita dengan bayaran, yaitu darah Kristus setimpal untuk membayar hidup kita. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk menebus dia harus agorazo. Ditebus dengan harga yang setimpal, kemudian bayar juga dendanya. Kemudian ex agorazo artinya kita diambil dari tempat pegadaian itu. Dan akhirnya lutero itu adalah kita dimerdekakan. Nah, itu istilah yang di sana adalah budak di zaman dulu. Jadi ketika mereka dijual oleh tuannya kepada seseorang, ada orang yang berbaik hati membebaskan mereka dan membayar harga mereka, kemudian diambil. Dan itu sebenarnya untuk yang membeli. Tetapi orang yang baik itu akan melepaskan mereka menjadi orang merdeka. Itulah gambaran kita ditebus. Kemudian yang berikutnya dikatakan di dalam bagian ini. Ketika kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-8 itu kita ditebus. Yang 9 sampai 12 dikatakan kita menjadi orang yang Tuhan ungkapkan rahasia-rahasia Tuhan. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau orang yang biasa disampaikan rahasia-rahasia itu siapa? Misalnya kita bergaul dengan seorang orang, saya percaya tidak semua orang tempat kita mengungkapkan rahasia-rahasia. Ya, kalau saya, rahasia-rahasia saya tidak ada lagi yang tidak diketahui oleh istri saya. Kehidupan saya muda, saya pernah pacaran dulu, ibu sudah tahu. Siapa nama pacar saya sudah tahu juga. Sudah tidak ada yang tidak tahu ibu. Kenapa? Ya, saya percaya. Ibu juga seperti itu. Yang senang sama dia dulu di Badran ini saya tahu juga. Orangnya itu. Kalau saudara kan tidak tahu kan? Dikatakan sini Allah akan membuka rahasianya kepada seseorang yang dipilihnya, ditebusnya. Tapi persoalannya kita banyak penghalang. Sehingga akhirnya Tuhan mau sampaikan rahasia Tuhan sama kita. Firman Tuhan katakan ada penghalangnya. Tidak matching. Jadi kalau seperti sekarang itu apa? Apa istilah kita kalau di internetnya terganggu sinyalnya. Kan sinyalnya terganggu, makanya tidak semuanya bisa tembus ya. Apa? Apa istilahnya? Oh, buffering ya. Iya. Kita banyak bufferingnya kalau itu istilah yang dipakai. Sehingga tidak lancar apa yang Tuhan sampaikan sama kita. Itu sebabnya kita apa? Dituntut untuk membangun penyembahan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, biasanya Tuhan akan apa? Bebas menyatakan sesuatu kepada kita yang belum pernah kita, Tuhan akan kasih tahu.
Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah kepemilikan kita adalah diteguhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tujuannya apa dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dikatakan yang pertama adalah memeteraikan, mengesahkan. Orang itu kalau sudah sah secara legal, tidak ada yang bisa membatalkan. Sekalipun di dunia ini ada banyak hal yang tidak sesuai juga. Tapi Tuhan sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya, menjadi kepemilikan Tuhan. Dan juga Tuhan akan memberikan semua perjanjian-perjanjiannya di dalam Roh Kudus itu kepada kita. Ya, apalagi yang menjadi alasan kita tidak menyembah Tuhan? Tidak ada. Semuanya sudah komplit. Karena dikatakan di awal tadi, segala berkat dalam sorga sudah diberikan sama kita. Tinggal kita yang melaksanakannya. Yang terakhir, sebagai orang yang menjadi milik Allah, kata dipilih itu mengandung arti bahwa kita akhirnya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Allah menciptakan kita, menjadikan kita miliknya. Iya. Sebagai orang pilihan Tuhan, dikatakan di sini, kita secara komunitas, bangsa, istilah yang dipakai di sana nation, adalah orang yang menjadi penghubung, ya, imam kerajaan, menghubungkan surga dengan orang dunia. Wah, istimewa tuh itu. Kemudian juga disebut kita adalah orang kudus. Dan kita juga dalam posisi ini dikasihi, disayangi sama Tuhan. Itu sebabnya kita percaya anak Tuhan itu dibedakan. Tapi jangan hanya sampai pengetahuan kita. Kita harus benar-benar menjadikan itu sebagai dasar keyakinan kita. Atau menjadi iman kita. Saudara kalau hanya tahu firman, tidak menjadi iman kita, tidak terjadi apa-apa. Karena Alkitab katakan, apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Bukan jadilah sesuai dengan apa yang kau tahu, bukan. Udah. Jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan yang engkau katakan. Itu sebabnya saya di sini terus katakan, jemaat ini harus betul-betul radar. Ketika dengar firman, harus respon, antusias, harus agresif, harus radikal. Nah, kemarin kita berbicara di minggu lalu tentang istilah radikal ya. Radikal itu adalah melakukan sesuatu dengan ketaatan, sesuai dengan apa yang dikatakan, tidak dikurang, tidak ditambah. Itu radikal. Dan saya percaya radikalisme adalah sebuah hal yang memang negatif. Tapi kalau radikal adalah bagaimana seseorang hidup dalam kebenaran Tuhan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Ya tidak mungkin lah kalau kita radikal dalam Kristus itu bunuh orang, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jangankan bunuh orang. Radikal dalam Kristus itu musuh aja dikasihi. Alkitab katakan kasihilah musuhmu. Wah,
Ini kaget. Makanya Petrus katakan, Tuhan, kami mengampuni orang sampai 7 kali aja. Karena Petrus sudah berpikir, oh saya 3 kali aja mengampuni orang, sudah hebat kok. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, tidak ada batas kamu mengampuni orang. Tidak memikirkan bagaimana cara dia menyakiti kita. Tapi Tuhan katakan mengampuni. Bahkan kita harus mengasihi. Bukan sekedar mengampuni loh. Kasihilah musuhmu. Itu radikalnya orang percaya. Radikal kita dalam melakukan firman adalah ketika seorang dikatakan sebagai pencuri, Alkitab katakan dia akan menjadi orang yang bertobat benar ketika di akhirnya sebagai pencuri akhirnya dia menjadi pemberi. Itu baru namanya bertobat. Kalau orang bertobat, Alkitab katakan orang yang mencuri hendaklah ia tidak mencuri lagi, bukan stop sampai di situ. Hendaklah itulah harus. Seseorang yang mencuri harus berhenti mencuri. Bukan sampai situ pertobatan yang sejati. Dilanjutkan oleh Alkitab. Hendaklah berhenti mencuri. Yang berikutnya adalah bekerja keras. Supaya bisa membagi-bagikan atau memberi. Nah itu baru bertobat benar. Kalau dia hanya berhenti mencuri saja, kemudian tidak kerja keras, tidak bekerja dengan hikmat, tidak bekerja sesuai dengan arahan Tuhan, besok-besok punya kesempatan lagi. Itu sebabnya polisi bilang apa? Orang melakukan kejahatan bukan karena niat saja, tapi karena ada kesempatan. Kalau orang sudah bertobat mencuri kemudian kerja keras dan dia sudah penghasilan, ya sudah nggak mau mencuri. Kecuali orang sakit mencuri. Kan ada tuh penyakit datang. Biasanya ada anak-anak orang kaya juga yang mencuri. Jangan kita berpikir semua orang-orang yang kekurangan yang mencuri, enggak. Ya, beberapa waktu yang lalu ini kesaksian sedikit. Waktu saya jadi ketua 3 bagian mahasiswa di STT Getsemani, satu mahasiswa kami baru datang dari kampung, kemudian nggak tahu dikadali oleh seorang mahasiswa STT juga, tapi dari STT yang lain. Diajak pergi belanja di Mirota kampus. Kemudian teman yang sudah senior ini, dia bilang seperti ini, nanti kita 2 pergi belanja. Bawa tas, nanti dimasukkan di tas. Nah sesudah itu nanti namanya Ince. Ince nanti keluar. Ya nanti saya yang akan bayar gitu ya. Di kasir gitu. Nah, kan orang bayarnya di sini, nanti sana aja nanti saya yang akan bayar di sini. Nah rupanya sudah dikuntit sama satpam, petugas-petugas di situ. Masuk, kemudian disuruh keluar. Dengan lugunya, mahasiswa kami ini keluar, sampai di parkir langsung ditangkap sama satpam. Wah, hilang 2 hari. Kami kebingungan dan akhirnya kami dapat di kantor polisi di Polsek sana. Kemudian saya datang ke manajer Mirota dan dia menjelaskan. Wah rupanya baru saya tahu bahwa pencurian di Mirota itu di waktu itu setiap hari. Ada beberapa jenis orang yang mencuri. Yang pertama ada orang yang mencuri karena memang butuh. Yang kedua ada orang yang mencuri karena itu penghasilan mereka di situ, sindikat. Yang ketiga orang sakit tadi itu. Ya. Kecuali orang sakit. Sudah penghasilan tetap mencuri bisa. Tapi kalau dalam Kristus radikal enggak. Itulah keberadaan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita seharusnya menyembah Tuhan? Yang pertama,
karena kita ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita milik Tuhan. Yang ketiga, kita diproyeksikan menjadi orang penyembah yang memuliakan Allah. Katakan, amin. Itulah saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa saya begitu antusias kalau menjelaskan tentang penyembahan? Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat itu, tidak ada kalau kita nyanyi untuk Tuhan itu. Wah, apa sih? Kalau perlu kaki kita diangkat-angkat juga bisa. Saking sukacitanya kita. Kalau diajak memuji Tuhan, angkat tangan, ya angkat tangan. Menyembah ya menyembah. Ya. Beberapa waktu yang akan datang, kita belajar. Apa sih yang menyebabkan orang tidak bebas untuk menyembah Tuhan? Secara singkatnya, ada begitu banyak orang yang memang pertama terbiasa tidak menyembah Tuhan dengan antusias. Yang berikutnya sebenarnya ada beban dan konflik batin yang tidak mengizinkan seseorang bisa bebas bersekutu menyembah Tuhan. Kalau orang konflik batin itu, konflik pikiran, itu tidak bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Jadi ada sesuatu yang seperti apa? Seperti mengikat dia. Tapi kalau orang sudah bebas secara konflik batin pikirannya, biasanya kalau sudah menyembah Tuhan, dia tidak ada yang ngikat-ngikat gitu. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini.